anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kami beribadah sesuai dengan firman-Mu berkata bahwa 6 hari lamanya kami bekerja, sekalipun di kondisi hari ini Tuhan, namun kami tidak pernah berhenti untuk kami beribadah kepada Tuhan kami. Walaupun melalui live streaming di gereja ini, kami memperkatakan bahwa Tuhan yang kami sembah hadir atas setiap hidup kami. Tuhan yang kami sembah hadir atas setiap keluarga-keluarga. Bahkan Tuhan Yesus yang kami sembah hari ini hadir atas setiap jiwa-jiwa. Urapi kami, kuduskan kami, lahirkan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, Engkau senantiasa menutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kami terus memperkatakan Mazmur 91 ayat 1-16 bahwa hidup kami yang percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Dan pada saat ini dengan kuasa dan otoritas dari sorga, kami mengikat, mematahkan, menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah di udara, penghulu-penghulu yang hari ini berkuasa atas setiap orang-orang durhaka, atas setiap orang-orang yang terikat, atas setiap orang-orang yang hidup di dalam dosa. Saat ini kami perkatakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan membebaskan, melepaskan, bahkan menyelamatkan setiap umatnya. Dan hari ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan, berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Di tempat ini bahkan di setiap jiwa-jiwa hadirat Tuhan ada, kuasa Tuhan mengalir, bahkan mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadi makanan rohani buat hidup kami. Biar kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus insafkan kami akan dosa, Roh Kudus memimpin kami kepada setiap kebenaran, sehingga hari ini kami berkatakan bahwa firman Tuhan iya dan amin untuk setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita berkata amin. Shalom. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengalami Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hari ini terus bergerak bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa ketika kita di dalam Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita ikut Tuhan, maka iman kita harus bertumbuh kepada Tuhan. Amin. Dan kalau iman kita bertumbuh kepada Tuhan, maka sesuai yang dikatakan di dalam Roma 1 ayat 16-17 dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sehingga di ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa orang benar, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau hari ini kita ikut Tuhan, kalau hari ini kita percaya kepada nama Yesus Kristus, maka kita harus pastikan bahwa kita benar-benar hidup di dalam iman. Amin. Dan itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat dalam firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Konteksnya di dalam 2
Timotius 3 ayat 10 sampai 17 ini konteksnya adalah iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Iman kita harus bertumbuh. Kalau dikatakan di sini bahwa iman bertumbuh, berarti kita bisa melihat bahwa Tuhan menggambarkan kita seperti tanaman atau pohon. Seperti dikatakan di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di situ dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan terus bergerak. Kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus maju di dalam Tuhan. Bahkan kita harus terus naik di dalam Tuhan. Seperti dikatakan Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu berbicara tentang berkat. Tetapi ketika kita menerima berkat ada syaratnya. Kita harus dengarkan suara Tuhan. Kita harus setia melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau dikatakan iman harus bertumbuh, diumpamakan kita seperti pohon, berarti saudara dan saya tidak boleh berhenti menghasilkan buah. Amin. Buah apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Matius pasal 3 ayat 8 dikatakan ada buah pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu berbicara tentang buah roh. Jadi tidak salah kalau dikatakan firman Tuhan kita diumpamakan seperti pohon, seperti tanaman, yang artinya saudara dan saya tidak boleh berhenti menghasilkan buah. Dan menjadi pertanyaannya, apakah benar buah pertobatan? Apakah benar buah-buah Roh Kudus itu sudah ada dalam setiap kehidupan kita? Saya yakin dan percaya bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita terus introspeksi diri kita. Kita terus membawa hidup kita untuk melihat Tuhan, apakah aku sudah sungguh-sungguh kepadamu? Tuhan, apakah aku sudah seturut dengan perintah-Mu? Tuhan, apakah aku sudah melakukan setiap perintah-Mu? Jadi mari kita pastikan iman kita harus bertumbuh. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, pengertian daripada iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Berbicara tentang iman, kita mengharapkan segala sesuatu, tetapi kita belum melihat apa yang kita harapkan. Itulah iman. Makanya Tuhan berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dan saudara dan saya yang hari ini ikut Tuhan, kita gak melihat Tuhan, tetapi dalam hati kita, dalam hidup kita, kita percaya, maka dikatakan berbahagialah kita. Kalau Thomas boleh dia katakan bahwa Tuhan, aku harus mencucukkan jariku ke dalam tanganmu. Ya, itu ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, iman kita bukan iman Thomas. Amin. Iman kita bukan hanya melihat dulu baru percaya, itu orang dunia. Tetapi di dalam Tuhan, percaya dulu baru melihat. Amin. Nah, iman bertumbuh. Jadi ketika kita iman kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan asupan. Kita membutuhkan ada faktor-faktor yang mendukung sehingga membuat iman kita bisa bertumbuh. Nah, itu sebabnya ketika kita melihat dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 17 itu dikatakan iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Nah, sore hari ini kita akan melihat bagaimana iman kita bertumbuh ketika kita membaca firman Tuhan. Amin. Lalu apa manfaatnya seseorang ketika dia membaca firman Tuhan? Ada 4 Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita melihat di ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi Alkitab kita ini adalah tulisan yang diilhamkan oleh
Yang percaya katakan amin. Tulisan ini sekalipun ditulis dengan waktu, dengan masa yang cukup lama, bahkan berabad-abad tahun yang lama, tetapi tulisan ini berasal daripada hatinya Tuhan. Ilham itu artinya adalah, kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilham itu adalah petunjuk Allah yang timbul di dalam hati. Saya yakin dan percaya bahwa ketika penulis-penulis Alkitab menulis tentang tulisan-tulisan kitab-kitab ini, saya yakin dan percaya mereka mendapatkan ilham, mereka mendapatkan petunjuk Tuhan. Amin. Dan ketika mereka mendapatkan petunjuk Tuhan, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini bukan berbicara ini urusannya manusia, enggak. Tetapi ini sedang berbicara bagaimana hatinya Tuhan, kehendaknya Tuhan, perintahnya Tuhan itu sampai kepada setiap kita semuanya. Itu sebabnya yang menjadi tantangan adalah ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, begitu banyak kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang merongrong setiap umat. Supaya apa? Supaya ngantuk, supaya bosan, supaya jenuh, bahkan mungkin gak ngerti. Tetapi saya yakin dan percaya kalau hari ini saudara dan saya membaca firman Tuhan, karena apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa firman Tuhan atau Alkitab ini memiliki manfaat dalam hidup kita. Nah, kita melihat apa yang pertama manfaatnya. Yang pertama, firman Tuhan, kitab suci, Alkitab yang hari ini ada dalam setiap hidup kita. Manfaatnya yang pertama, untuk mengajar. Dengan kata lain, firman Tuhan sudah langsung mengajar kita. Amin. Mungkin kita diajar, mungkin juga kita mengajar. Tetapi tanpa seorang pun mengajar ataupun diajar, tetapi firman Tuhan sudah katakan bahwa kita diajar oleh firman Tuhan. Menjadi pertanyaannya, kalau pengajaran firman Tuhan ini kita tidak boleh ubah-ubah. Amin. Kita tidak boleh ubah-ubah. Kita tidak boleh dengan sesuka hati kita. Dan saya yakin dan percaya firman Allah berisi perintah-perintah Tuhan. Firman Allah berisi tentang kehendaknya Tuhan. Kalau kita melihat dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Terima firman Tuhan dengan lemah lembut di dalam hati kita yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Dan Bapak Ibu Saudara, di saat kita membaca firman Tuhan, di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita banyak melihat begitu banyak perintah-perintah Tuhan. Amin. Apa saja perintah Tuhan? Kita disuruh untuk mengasihi, mengampuni, mengucap syukur, sabar, menolong, membayar perpuluhan, setia, berdoa, hidup dalam kekudusan. Dan kita bersyukur. Kenapa? Karena melalui firman Tuhan ini, yang seharusnya kita tidak menerima pengajaran yang benar, pengajaran yang salah, tapi melalui firman Tuhan, pengajaran yang benar, yang artinya bahwa dikatakan perintah-perintah Tuhan itu membuat hidup kita bukan lagi masuk neraka, tetapi masuk surga. Amin. Nah, melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, di dalam ketika kita menerima pengajaran, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Jadi kalau hari ini ada orang menerima pengajaran, ada orang yang membaca Alkitab ini tapi tidak melibatkan Roh Kudus, maka yang akan muncul yaitu ajaran-ajaran sesat. Yang akan muncul yaitu pikiran-pikiran manusia. Yang akan muncul yaitu hasil doktrin-doktrin daripada manusia. Tetapi hari ini saudara dan saya, ketika kita membaca Alkitab, itu sebabnya ketika kita membaca Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, yaitu kita menyerahkan hidup kita. Bahkan kita berkata, Roh Kudus pimpin aku, Roh Kudus tuntun aku. Kenapa? Apakah mampu pikiran kita? Apakah mampu kita untuk mengenali Tuhan kita yang luar biasa? Dan saya mau katakan betapa hebat dan luar biasanya Roh Kudus. Itu sebabnya mari kita buka di dalam Yohanes 14 di ayatnya yang ke-26.
Yohanes 14 ayat 26, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita membutuhkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah penghibur. Dan Roh Kudus itu diutus oleh Bapa. Untuk apa? Untuk mengajarkan segala sesuatu, untuk mengingatkan kita. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang anti dengan Roh Kudus, ada orang-orang yang gak percaya dengan Roh Kudus, ada orang-orang yang tidak terkoneksi dengan Roh Kudus, maka akan sulit mengerti firman Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kita. Amin. Harus kita akui Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, terkadang kita sudah baca, kita tidak mengerti. Terkadang kita harus berulang-ulang berkali-kali untuk memahaminya. Dan itu tidak bisa dengan pikiran kita, tidak bisa dengan logika kita, tidak bisa dengan sesuka hati kita. Tetapi kita membutuhkan Roh Kudus. Dan itu sebabnya biarkan Roh Kudus berkarya atas setiap kehidupan kita. Kalau dikatakan hari Kamis ini adalah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, maka Tuhan akan berkata bahwa sesuai dengan firman Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kita menjadi yatim piatu, tetapi Dia akan memberikan kepada kita seorang penolong, seorang penghibur, yaitu namanya Roh Kudus. Jadi hari ini mari kita terus bergerak di dalam Roh Kudus. Amin. Kalau kita melayani di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Kalau kita berkeluarga, berumah tangga, biar dalam keluarga kita ada Roh Kudus yang pimpin, bukan roh jahat, bukan kuasa kegelapan, tetapi ada Roh Kudus. Biar suami-suami, istri-istri, anak-anak yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, yang bekerja ataupun yang hari ini pengangguran, maka buka hatimu kepada Tuhan, yaitu biarkan Roh Kudus ada atas setiap kehidupan kita. Amin. Biarkan Roh Kudus ajar kita, biarkan Roh Kudus ingatkan kita. Dan begitu banyak orang tidak mengetahui kebenaran, sehingga membutuhkan Roh Kudus. Nah, di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-17 dikatakan di sini, kita baca bersama-sama. Roh Kudus itu adalah ayat 17, 1, 2, 3, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan, Roh Kudus itu Roh kebenaran. Roh Kudus, Roh kebenaran tidak pernah salah. Ketika Roh Kudus berbicara, Dia tidak pernah salah. Kenapa? Kebenaran Bapak Ibu Saudara. Dan kebenarannya itu bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang menjadi masalah, manusia memiliki kebenaran diri sendiri, sehingga seringkali antara kebenaran diri sendiri dengan kebenaran yang berasal daripada Roh Kudus tidak bisa terkoneksi. Itu sebabnya kita harus menurunkan setiap kebenaran dari diri kita sendiri, membiarkan Roh Kudus sebagai Roh kebenaran untuk mengajarkan kita, untuk mengingatkan kita. Kenapa? Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dunia tidak melihat Dia. Jadi orang dunia gak melihat Roh Kudus. Orang dunia tidak mengenal Roh Kudus. Tetapi kita yang di dalam nama Yesus Kristus, dikatakan apa? Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Artinya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memimpin kita kepada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Amin. Jadi Roh Kudus yang hari ini memimpin kita percaya kepada Tuhan Yesus, memimpin kita untuk berharap kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Roh Kudus pimpin kita sehingga kita mempercayai firman Tuhan. Di saat mungkin kita sedang berkekurangan, ekonomi sedang terganggu, tetapi begitu Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita, sekalipun kita berkata begini, Tuhan, kayaknya tidak mungkin, Tuhan rasanya tidak bisa, tetapi aku percaya Tuhan,
Engkau yang akan menolongku. Saya mau katakan, itu Roh Kudus memimpin orang tersebut. Kenapa? Roh Kudus memimpin orang dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi ada satu kebenaran juga yang tidak dimengerti, tidak dipahami oleh begitu banyak orang mengenai Roh Kudus. Kita membuka di dalam 1 Korintus 3. Kalau dikatakan Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 14 ayat 17 tadi dikatakan bagaimana Roh Kudus itu diam dalam setiap hidup kita. Maka kita memperkatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Pengertian ini, pemahaman ini tidak begitu banyak orang memahaminya. Kalau dikatakan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu, itu salah satu pernyataan yang luar biasa. Karena begitu banyak hari-hari ini orang terikat oleh roh jahat. Dan kalau roh jahat ada dalam kehidupan seseorang, perhatikan Bapak Ibu Saudara, roh itu akan mengikat, roh itu akan membelenggu, roh itu akan membuat orang itu tersiksa dan menderita. Karena roh jahat itu adalah iblis. Seperti dikatakan Yohanes 8 ayat 44, bahwa iblis itu adalah bapa pendusta, tidak ada kebenaran di dalamnya. Dan Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dan saudara perhatikan, kalau seseorang terikat dengan roh jahat, kalau seseorang dikuasai oleh roh jahat, maka kehidupannya semakin jahat. Makanya orang bisa berkata begini, dia dulu baik, kok sekarang dia jadi seperti ini? Kenapa? Karena ini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak lagi diam. Diam itu artinya, saya percaya itu tinggal Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kalau Roh Allah ada dalam hidup kita, berarti saudara dan saya harus setiap hari terkoneksi dengan Roh Kudus. Ayat 17 dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Jadi ini urusannya dengan Tuhan. Begitu banyak pelayanan di gereja ini, di wadah ini, dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Karunia Tuhan yang dipercayakan, diberikan Tuhan kepada Bapak Gembala kita di tempat ini, bahkan kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak kasus-kasus yang kami tangani, begitu banyak luka-luka batin, begitu banyak orang yang terikat. Ada yang membenturkan kepalanya ke dinding ketika dia punya masalah. Ada yang bisa lari dari rumah, ada yang bisa tinggalkan rumah, ada yang berhari-hari, ada yang bertahun-tahun, bahkan ada yang mau bunuh diri, bahkan ada yang mau meracuni hidupnya, macam-macam. Dan ini roh jahat mendorong manusia, iblis mendorong manusia untuk membinasakannya. Jadi kalau hari ini kita semua, bahkan umat-umat Tuhan yang masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, datanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena ketika engkau terikat, kehidupanmu akan semakin jahat. Lalu dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Jadi di dalam hidup kita, bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Amin. Terus dikatakan apa lagi? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi Roh Kudus itu dari Allah, bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Bukan yang dibuat-buat, tetapi dari Allah. Diberikan kepada manusia sebagai penolong, sebagai penghibur. Dan dikatakan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi jangan bangga, jangan sombong. Aku punya uang, aku punya harta, aku punya kedudukan, aku punya segalanya. Tetapi tahukah kita, dikatakan di sini bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi miliknya siapa? Tuhan. Amin.
miliknya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan memimpin setiap kehidupan kita, maka persiapkan diri kita. Biarlah di saat kita membaca firman Tuhan ini, Roh Kudus yang mengajar kita. Amin. Saya percaya bahwa begitu banyak perintah-perintah Tuhan. Dan saya mau katakan, saya pun sebagai hamba Tuhan sampai hari ini berjuang. Saya tidak katakan bahwa saya sudah sempurna, tidak. Tapi saya katakan kalau saya hari ini melayani Tuhan, sampai hari ini ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu semua saya yakin dan percaya karena Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Jadi biarkan Roh Kudus yang mengajar kita semuanya. Amin. Ini yang pertama, kita membutuhkan Roh Kudus ketika firman Tuhan mengajarkan kita. Yang kedua, kita kembali lagi kepada 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 tadi. Apa manfaat yang kedua? Manfaat yang kedua yaitu untuk menyatakan kesalahan. Ketika saya renungkan, kesalahan yang seperti apa? Nah, kalau kita melihat di sini, kesalahan di sini berkaitan yaitu bagaimana rusaknya hubungan manusia dengan Allah, yaitu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya di dalam doa Bapa kami dikatakan di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-12, ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengertian kesalahan di sini, kalau kita melihat di dalam, saya buka di dalam New King James Version, dikatakan mengenai untuk menyatakan kesalahan itu dikatakan bahasa Inggrisnya yaitu for reproof, yaitu teguran. Jadi artinya ketika Alkitab firman Tuhan ini kita baca, maka firman Tuhan itu menegur kita. Menegur apa? Kesalahan kita. Kesalahan apa? Yaitu dosa kita. Dan akibat dosa manusia terpisah dengan Allah. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, sebelum mereka diusir oleh Tuhan dari Taman Eden, ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Ketika Adam terpisah dari Allah, Adam menghindar, bahkan Adam menyalahkan Allah. Apa yang dikatakan Adam di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-12? Dia katakan, perempuan yang kau tempatkan. Jadi Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan. Ini berbicara bagaimana ada kesalahan, ada pemikiran yang salah di dalam kehidupannya Adam. Jadi yang pertama, kalau manusia konflik dengan Allah, ada gambar diri yang salah. Itu sebabnya ketika orang jatuh ke dalam dosa, maka seringkali menyalahkan. Bukan salah aku, salah dia. Selalu mengkambing hitamkan. Ini antara manusia dengan Allah. Manusia dengan sesamanya. Sering terjadi konflik, sering terjadi persaingan, hilangnya kasih, sulitnya mengasihi. Terjadi konflik antara manusia dengan sesamanya. Dan yang ketiga, manusia konflik dengan dirinya sendiri. Begitu banyak di dalam pelayanan pelepasan yang berkata, marah sama Tuhan, menghujat Tuhan. Kenapa begini Tuhan hidupku? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dosa. Karena saudara dan saya itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Gambar diri dirusak ketika kita jatuh ke dalam dosa. Dan itu sebabnya kita bersyukur bahwa ketika dinyatakan kesalahan kita, jadi kalau hari ini ada orang yang anti dengan teguran, saya mau katakan sangat kasihan sekali. Saya paling suka membaca kitab Amsal Bapak Ibu Saudara, karena dalam kitab Amsal itu begitu banyak karakter-karakter, sifat-sifat yang mengajarkan kita, mendidik kita. Begitu banyak teguran-teguran dan nasihat-nasihat. Dan saya mau katakan hari ini kita ikut Tuhan itu berbicara tentang karakter. Kalau sering dikatakan bahwa karakter kita harus seperti Kristus, amin. Jadi kalau hari ini ketika
firman Tuhan kita baca. Mungkin kita baca firman Tuhan pagi hari, siang hari, malam hari. Mungkin kita baca firman Tuhan juga mungkin saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan setiap harinya seperti apa. Tetapi perhatikan, firman Tuhan terlebih dahulu menegur setiap hidup kita. Dan ketika firman Tuhan menegur kita, kita membutuhkan Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 8 sampai 10 dikatakan bahwa mengenai Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8 sampai 10. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadamu. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Perhatikan. Jadi ketika seseorang ditegur, ketika dia berkata, Tuhan ampuni aku, Tuhan aku mau berubah, Tuhan aku mau bertobat, itu karena Roh Kudus sedang menginsafkan dia. Saya mau katakan, seringkali Tuhan ingatkan saya bahwa tidak hanya cukup saya mengajar, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, tetapi saya harus mempraktekannya dalam setiap hidup saya. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, yang saya selalu bereskan adalah bagaimana setiap hari saya berada dalam keluarga saya. Keluarga saya lah yang mengerti, bahkan keluarga kita lah yang mengerti kondisi kita seperti apa, aslinya kita seperti apa, baik buruknya kita seperti apa. Ada salah seorang hamba Tuhan pada waktu kami mengikuti MD di Pekanbaru. Satu hal yang menarik buat saya, hamba Tuhan itu berkata begini, saya seorang gembala, saya seorang hamba Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, dari semua jemaat saya, pelayan-pelayan Tuhan saya, tidak ada yang menegur saya seperti istri saya yang menegur saya. Dan di situ saya menangkapnya bahwa berarti Bapak ini dengan kata lain di rumahnya dia selalu ditegur oleh istrinya. Dan saya mau katakan, berbahagialah suami-suami menjadi seorang imam yang menegur istrinya. Berbahagialah istri-istri sebagai seorang penolong, penopang yang hari ini menegur suami-suaminya. Berbahagialah orang tua yang hari ini menegur anak-anaknya. Berbahagialah hari ini hamba-hamba Tuhan yang terus saling menegur satu dengan yang lain. Firman Tuhan katakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Kalau ketika kita ditegur, kita dinyatakan salah, itu berbicara tentang dosa kita. Amin. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita ditegur, jangan melawan, jangan berontak, jangan keras kepala. Amin. Saya selalu ingat dengan suami saya, dia berkata, jangan terus-terus minta maaf. Kalau ternyata minta maaf itu masih tetap dilakukan yang salah. Sehingga ketika kami ada sesuatu hal, saya tidak lagi berkata terus-terus minta maaf, tetapi memang benar saya buktikan. Karena mungkin dia angkuh dengan kata minta maaf, sehingga mungkin ketika itu terulang kembali Bapak Ibu Saudara. Tetapi artinya begini, naik level, lebih lagi levelnya, artinya apa? Lakukan terlebih dahulu, artinya buahnya kelihatan. Amin. Saya mau katakan, rumah tangga itu tidak lepas daripada mengasihi dan mengampuni. Sepanjang hari ini saya mau katakan, yang namanya berumah tangga yang sudah berkeluarga itu berbeda sifat, berbeda cara, berbeda gaya. Bahkan kita mungkin semua juga berbeda cara, berbeda gaya, berbeda pemikiran. Tetapi bagaimana ketika ada masukan, ketika ada teguran, di dalamnya ada Roh Kudus, maka kita akan semakin lebih baik lagi. Amin. Jadi kalau ada yang tegur-tegur kita, Bapak Ibu Saudara, jangan marah, jangan emosi, jangan mukanya merah, jangan giginya rapat, jangan matanya melotot, ya. Jangan langsung bertindak dengan cepat-cepat emosi. Tapi biarlah ketika Roh Kudus pimpin kita, ya kamu tadi udah salah, mulai turunkan ego kita, mulai turunkan emosi kita, mulai turunkan semuanya. Roh Kudus dengan sangat lembut berbicara di telinga kita, kamu tadi ngomongnya kasar, kamu tadi ngomongnya gak benar, kamu kok tadi ngomongnya seperti itu. Saya lakukan kepada mama saya
Sehingga ketika pada waktu tanpa sadar saya berkata yang mungkin bagi saya kayaknya itu kasar, kemudian saya masuk ke kamarnya, saya berkata, "Mak, saya minta maaf, saya tadi sudah berkata ngomong yang kasar." Dan itu artinya apa? Roh Kudus alarm kita. Roh Kudus alarm kita, karena Dia insafkan kita akan dosa. Artinya Bapak Ibu Saudara, jangan malu untuk berkata minta maaf. Jangan malu berkata aku salah. Jangan malu untuk berkata juga terima kasih kau sudah menegur saya. Amin. Kalau kita lakukan itu dalam hidup kita, maka saya mau katakan betapa hebatnya Roh Kudus memimpin kita kepada satu kebenaran demi kebenaran. Memimpin kita yang dulu mungkin karakter kita keras, yang mungkin dulu karakter kita sulit. Tapi begitu Roh Kudus berbicara kepada kita, Roh Kudus ingatkan kita, kita ambil keputusan, ya, aku harus mengasihi, iya, aku harus mengampuni. Maka saya yakin dan percaya orang-orang yang masuk surga hari ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang kedua, yaitu bagaimana firman Tuhan menyatakan kesalahan. Yang ketiga, kita kembali kepada 2 Timotius 3. Yang ketiga, yaitu untuk memperbaiki kelakuan. Jadi ternyata sifat kita, karakter kita harus diperbaiki. Kenapa harus diperbaiki? Karena dosa gambar diri kita menjadi rusak. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau kita melihat di kota Dumai ini, begitu banyak sering lewat ada becak-becak dengan membawa barang-barang yang berkata barang-barang rusak aku beli, gitu ya, kulkas rusak, gitu ya. Dia menawarkan jasanya, kulkas rusak, TV rusak, pokoknya yang rusak-rusak terakhirnya dikatakan aku beli, gitu. Dan saudara dan saya, bukan hanya barang yang rusak, tetapi begitu banyak kehidupan orang yang rusak juga sampai hari ini. Begitu banyak kehidupan orang yang rusak. Kalau barang yang rusak saja diperbaiki, saya melihat ada salah satu status hamba Tuhan yang berkata begini, kalau ada yang memiliki kipas-kipas yang rusak, tolong hubungi di sini, tolong kasih tahu karena bisa diperbaiki. Kipas yang rusak bisa diperbaiki, mobil yang rusak mungkin bisa diperbaiki, barang-barang saja bisa diperbaiki. Tetapi di sini berkata bukan hanya barang, tapi hidup kita, kelakuan kita harus diperbaiki. Amin. Jadi kalau hari ini sudah merasa aku sudah bisa kok, udah bagus kok sifatku, udah bagus kok karakterku, siapa bilang? Sering kali yang menilai itu adalah orang lain. Amin. Ya. Makanya begitu banyak awan yang menyaksikan kita, begitu banyak saksi-saksi yang mengelilingi kita, yang melihat kita. Jadi biarkan ketika hari ini ada orang-orang yang mungkin dipakai oleh Tuhan untuk membantu kita, biarkan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sebagai seorang istri, saya mau katakan, saya ya walaupun orang tua saya sampai hari ini tinggal bersama dengan kami, tapi tanggung jawabnya adalah sampai hari ini saya mau katakan orang tua saya hanya pantau saya, hanya melihat saya, mengawasi saya. Tetapi saya sesungguhnya hari ini adalah sudah berkeluarga. Suami saya sebagai kepala, dialah yang akan mengingatkan, menegur itu salah, itu gak benar. Jadi kalau hari-hari ini ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, siapakah itu? Bisa saja Bapak Ibu Saudara, entah itu mungkin kita ketemu orang di pasar, ketemu orang di jalan, atau mungkin orang yang kita tidak kenal. Bisa-bisa dia mungkin ingatkan kepada kita, tegur kita. Maka hari ini kalau Roh Kudus ingatkan kita, ada alarm, kamu tadi begini. Ya. Jadi biarlah kelakuan kita diperbaiki oleh Tuhan. Amin. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, saya yakin dan percaya karakter kita semakin lebih baik. Kalau hari ini ada orang yang baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, sering-sering firman, tetapi kelakuannya masih nol, tetapi hidupnya masih gak karu-karuan, tapi hidupnya masih lakukan dosa, tapi hidupnya masih hari-hari ini bermain-main dengan dosa, saya mau katakan, percuma membaca Alkitab. Kenapa? Tidak ada hasilnya.
perbuatan daging. Dan ini merusak Bapak Ibu Saudara. Hari Sabtu apa hari Jumat kemarin, saya mendatangi rumah jemaat, dan dia katakan dia dalam keadaan sakit, dan ternyata sakitnya itu dikatakan sulit untuk makan, susah untuk makan, masuk makanan keluar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dan karena saya tahu ternyata minuman kesukaan adalah tua, jadi saya katakan kepada Bapak itu, ya bagaimana? Makanan rasanya enak Pak, saya katakan, minuman rasanya enak, tapi makanan kesukaan Bapak, minuman kesukaan Bapak tua. Dan Bapak tahu tua itu membuat mabuk. Dan itu dalam Alkitab, Galatia 5, ya, dikatakan bahwa kemabukan. Ya makanya Bapak susah makan, sakitnya udah lama sampai berbulan-bulan. Dan saya katakan, nanti kalau saya terjumpa sama Bapak, saya tanya, Bapak masih minum tua atau enggak? Saya katakan, bertobat Pak, bertobat. Ya, jadi kalau minuman kesukaan tua, maka yang lain tidak ada yang disukai, semuanya tidak enak, gitu. Ya, nah jadi ini Bapak Ibu Saudara, kita mendapati dalam kehidupan jemaat-jemaat, dalam anggota-anggota kul, ini tugasnya hamba Tuhan, tetapi hamba Tuhannya juga harus berjuang untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat, untuk hidup di dalam pertobatan, supaya ketika menyampaikan firman Tuhan itu langsung pas kena kepada sasaran, yang mendengarkan bertobat, yang mendengarkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, ini karakter-karakter yang rusak. Lalu Kolose 3 ayat 5-10 itu tentang manusia baru. Bagaimana manusia baru? Harus mematikan manusia duniawi, marah, geram, benci, dan kawan-kawannya semuanya itu Bapak Ibu Saudara. Itu karakter. Banyak orang hari-hari ini yang dipenuhi dengan karakter-karakter yang rusak ini. Lalu apalagi karakter-karakter yang rusak? Kita melihat di dalam 2 Timotius 3. Kita melihat di situ keadaan manusia pada akhir zaman. Apa karakter-karakter rusak di situ? Ada mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, sombong, fitnah, dan seterusnya nanti bisa dibaca lebih lagi. Ini karakter, dan ini rusak, dan itu sebabnya harus diperbaiki. Amin. Dan biarlah kita tidak masuk kepada karakter-karakter yang rusak ini, yang sesuai dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, tetapi sesuai dengan dikatakan dalam Amsal 3 ayat 6. Mari kita baca Amsal 3 ayat 6. Ketika kita mau diperbaiki oleh Tuhan, maka kita harus mengakui Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan, kita baca 1, 2, 3. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi akui Tuhan dalam tingkah laku kita, akui Tuhan dalam sikap kita, akui Tuhan dalam karakter kita, akui Tuhan dalam perkataan kita, akui Tuhan setiap hari. Supaya apa? Hidup kita diluruskan oleh Tuhan. Makanya Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Terus hidup kita dipimpin oleh firman, sehingga ketika ada yang rusak, ada yang salah, ada yang tak benar, ada dosa-dosa yang melanggar perintah Tuhan, maka saya yakin dan percaya ketika Tuhan ingatkan kita, kita berubah dan bertobat. Amin. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, beberapa hari kemarin, sebelah rumah kami itu kemalingan, dan kemalingannya itu sekitar jam 9:30 malam. Dan kalau di depan rumah kami itu ada jalan, dan jalan itu begitu banyak orang lalu lalang lewat di situ. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? 9:30 malam itu ada maling. Malingnya ngapain? Curi ayam. Saudara bisa bayangkan, saya renungkan dalam hati saya begini, Tuhan, ini sudah malam tapi 9:30 biasanya maling-maling itu kalau jam 2, jam 3, ya, jam-jam orang terlelap tidur. Tapi ini ada sepeda motor, dia singgah ke satu rumah, yaitu sebelah rumah kami. Dia ngambil ayam. Jadi saya mendengar cerita ini dari mama saya. Jadi anaknya
Orang tuanya itu bertanya kepada anaknya, kenapa, ada apa? Anaknya cuma bilang begini, ada maling. Dia nggak berkata maling nggak. Anaknya hanya bilang ada maling, gitu ya. Akhirnya bapaknya keluar. Begitu bapaknya keluar, bapaknya lihat orang itu, ngapain? Gitu. Begitu tahu maling ambil ayamnya, habis Bapak Ibu Saudara. Dipukul, akhirnya puji Tuhan itu dibawa ke Pak RT. Ya, dibawa ke Pak RT, diamankan. Nyuri ayam. Ini karakter-karakter yang rusak. Hanya lewat sepeda motor, dan memang daerah itu sangat tempat rumah itu, daerah itu gelap, kurang lampu, kurang penerangan. Ya. Nah, lalu ini dalam beberapa minggu ini. Lalu kemarin itu mama saya bercerita bagaimana ada salah seorang bapak datang ke rumah kami. Dan mama saya tidak kenal bapak ini, dan kami selalu katakan bahwa hati-hati siapapun orang yang datang ke rumah. Jadi bapak itu datang, begitu mau dekat-dekat begitu kepada orang tua saya, terus mama saya bilang, Pak, tenang dulu Pak. Bapak mau ngapain? Bapak mau ngapain Pak? Ini Bu mau beli mangga. Dan itu jam 7 malam. Jam 7 malam. Terus mama saya berkata begini, enggak Pak, enggak, mangga ini enggak dibeli Pak. Tidak Pak, tidak. Mama saya puji Tuhan agak strong sedikit Bapak Ibu Saudara. Dia lembek-lembek, ya, dengan kuat. Enggak Pak, enggak gitu. Udah Bapak Ibu Saudara. Nah ini karena berkaitan dengan maling, ya tetangga-tetangga bercerita. Rupanya tetangga kami yang dekat sebelah sana bercerita dengan mama saya. Dia katakan, tahu nggak Oma, kemarin itu ada salah seorang bapak datang ke rumah kami. Dia bilang dia mau beli mangga. Terus mama saya bilang, iya ke rumah kami juga dia datang mau beli mangga. Dia ngotot loh Oma. Iya sama saya juga dia ngotot mau beli mangga. Tapi orang tua saya katakan enggak mau kami makan mangga ini, tidak dijual. Dan akhirnya karena dia terus mendesak kepada tetangga yang sebelah ini, Bapak Ibu Saudara, mau beli mangga, akhirnya diloloskan. Iyalah silakan beli mangga. Tahu Bapak Ibu Saudara, mangga itu 1 karung. Lalu dia katakan begini, nanti saya balik lagi ya. Apa yang terjadi? Mangga itu dibawa dan sampai hari ini tidak balik-balik. Ini karakter-karakter yang rusak. Hanya karena mangga, ya, akhirnya ya itulah Bapak Ibu Saudara. Saya selalu berkatakan, makanya itu sebabnya hari-hari ini kita terus berjaga-jaga memperkatakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Berdoa terus, Tuhan tutup bungkus rumah kami. Ya, bahkan kalau dikatakan di gereja ini, urapi rumahku, urapi. Ada ciman-ciman atau ada apapun itu, singkirkan itu dari rumahmu, tidak menyelamatkan. Tapi penuhi rumah kita dari depan, kanan, kiri, belakang, ya, tanah-tanah semuanya. Perkatakan firman, urapi dalam nama Yesus, amin. Lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan hanya kata-kata dan kalimat yang tertulis, lalu setelah itu kita nggak praktekkan di rumah kita masing-masing. Ya itu saya syukuri bahwa pohon mangga di depan rumah itu waktu ditanam doa Bapa kami. Saya tidak sedang menyombongkan diri enggak, tapi yang saya mau sampaikan bagaimana firman Tuhan sampai pun ketika mau tanam pohon, sampai mau menanam sesuatu, memperkatakan firman Tuhan. Dan saya mau katakan berbahagialah kita. Yeremia 17 ayat 7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Yang turun apa? Berkat, bukan kutuk. Nah jadi ini, dan saya yakin dan percaya bahwa ketika kita di dalam firman Tuhan, kelakuan kita diperbaiki. Amin. Lalu yang keempat, yang terakhir, kita kembali kepada 2 Timotius 3. Apa manfaat ketika kita membaca firman Tuhan? Yang keempat, yaitu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tanpa kita sadari, Alkitab ini sudah menjadi sesuai dengan Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah itu hidup, kuat, tajam, seperti pedang bermata 2, menusuk amat dalam, sampai memisahkan apa? Jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, bahkan sanggup membedakan. Kita punya pertimbangan, kita punya pikiran, kita punya hati kita, tapi firman Tuhan bisa masuk dalam hidup kita. Dan bersyukur hari ini Bapak Ibu Saudara,
Kita bukan orang-orang yang anti, dididik dalam kebenaran. Amin. Ada kata-kata didik, coba kita lihat di dalam Amsal 15 ayat 33. Ada begitu banyak berbicara tentang didikan-didikan di dalam kitab Amsal. Amsal 15 ayat 33. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kalau hari ini kita dididik, didikannya seperti apa? Harus dalam kebenaran. Harus dalam kebenaran. Itu sebabnya kalau mau mendidik atau kalau mau mengajar, pakailah firman Tuhan. Kalau mau jadi istri yang dididik, ingat, kalau firman Tuhan dikatakan Amsal 31, itu bagaimana istri yang takut akan Tuhan. Bahkan Efesus berbicara tentang suami istri yang hidup di dalam kasih. Pondasi atau dasar rumah tangga adalah kasih. Bahkan anak-anak ya, yang menghormati orang tua, itu didikan. Dan jadi didikannya bukan didikan sembarangan, suka-suka, enggak. Tapi didikannya itu kebenaran. Kenapa kebenaran? Yohanes 14 ayat 6. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi hari ini kalau kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu sudah mendidik kita, maka terima didikan itu. Dan biarkan Roh Kudus yang mengajar kita, memimpin kita. Karena kalau tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tanpa keterlibatan daripada Roh Kudus, maka kita akan sangat sulit mengenal Tuhan hanya dengan logika, mengenal Tuhan hanya dengan apa kata orang, mengenal Tuhan hanya ikut-ikutan. Ya, tetapi orang yang hari ini bisa sejalan dengan Roh Kudus, bisa membuka hatinya untuk Roh Kudus berkarya, bekerja dalam hidupnya, maka Roh Kudus itulah yang benar-benar akan memimpinnya. Jadi jangan biarkan firman Tuhan berlalu atas setiap hidup kita. Biarlah firman Tuhan ditaburkan di tanah yang subur, yang menghasilkan buah 30, 60, sampai 100. Artinya bahwa hari ini ikut Tuhan jangan pernah berhenti untuk berbuah. Apa buahnya? Buah pertobatan, buah-buah Roh Kudus, buah-buah yang baik. Dan saya yakin dan percaya, biarlah hari ini kita semuanya boleh diberkati dengan setiap firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Kalau hari ini tidak ada yang tahu mengenai Roh Kudus diam dalam hidupmu, mari percaya, ambil keputusan untuk terus ingat bahwa Roh Kudus, Roh Allah ada dalam setiap hidup kita. Turunlah
menjadi satu. Berfirmanlah Allah untuk menciptakan semua yang ada di bumi ini. Bahkan hidup kami ketika kami diciptakan, perkataan Allah, ucapan Allah itu menciptakan kami. Maka hari ini kami semua mengangkat tangan kami. Mari kita semua angkat tangan kita. Bahkan baik yang di rumah, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarkan firman itu bertumbuh dalam setiap hidup kita. Biarkan firman itu berakar atas setiap hidup kita. Biar firman Tuhan hari ini membawa setiap kita untuk tidak berhenti menghasilkan buah pertobatan, buah Roh Kudus. Dan ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami tidak berjalan dengan pikiran manusia. Kami tidak berjalan dengan kehendak hati manusia. Kami tidak berjalan dengan kekuatan diri sendiri. Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Kami perkatakan kami adalah orang-orang yang hari ini mengandalkan Tuhan. Kami adalah hari ini adalah orang-orang yang menaruh harapan sama Tuhan. Maka kami perkatakan firman Tuhan yang ada kami atas setiap kami. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya, memberikan pengertian, memberikan pemahaman, bukan dari hasil pemikiran dunia, bukan berasal dari pemikiran manusia. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan kuasa dan otoritas daripada Allah di sorga. Kalau iblis mau mencuri firman-firman atas setiap hidup kami, kalau iblis mau mencuri dengan ajaran-ajaran sesat, dengan penyimpangan-penyimpangan, maka hari ini kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami katakan setiap kuasa-kuasa, setiap mantra-mantra, setiap jimat-jimat, bahkan setiap sihir-sihir, bahkan setiap perkataan-perkataan daripada si jahat, kami katakan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan setiap pengajaran-pengajaran yang palsu, yang berasal daripada kuasa kegelapan, kami katakan hancurkannya di dalam nama Yesus Kristus. Kami memperkatakan firman mulai bekerja atas setiap hati, firman mulai bekerja atas setiap jiwa, firman mulai bekerja atas setiap suami-suami, firman Tuhan bekerja atas setiap istri, firman Tuhan bekerja atas setiap anak-anak, firman Tuhan bekerja atas setiap keluarga. Dan hari ini kami berkatakan, apa yang sudah dicuri oleh iblis, kami rebut kembali di dalam nama Yesus. Apa yang telah hilang, apa yang telah dicuri, kami rebut kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang kami perkatakan adalah kuasa Tuhan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Berita amanat Allah, kami yakin dan percaya hari ini berkuasa atas setiap kami. Berita Injil, firman Allah diberitakan di seluruh dunia. Dan hari ini kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu membawa kami kepada kebenaran demi kebenaran Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita memberkati Indonesia. Kami terus memberkati bangsa kami. Kami melepaskan berkat Tuhan bagi bangsa kami. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Biar bangsa kami mendengarkan suara Tuhan. Biar bangsa kami melakukan perintah Tuhan. Biar bangsa kami hidup dalam kebenaran. Dan kami memperkatakan Yesus Kristus adalah Tuhan untuk Indonesia. Goncangan-goncangan yang terjadi hari ini, kami perkatakan tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Indonesia masuk kepada dimensi yang baru. Indonesia masuk kepada rencana-rencana Tuhan. Kami mengangkat tangan berkati presiden, wakil presiden, berkati pemerintahan kami yang terus bekerja. Tuhan berikan mereka kekuatan, mereka tetap kuat, mereka tetap sehat, mereka diberkati, mereka menjalankan dengan takut akan Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan. Dan kami akan melihat perkataan-perkataan doa kami untuk Indonesia terjadi tergenapi. Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kami yakin dan percaya Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Goncangan-goncangan yang terjadi hari ini, goncangan dalam segala hal, bahkan sakit penyakit virus corona, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus berhenti dan stop atas Indonesia, sehingga Indonesia sehat dipulihkan oleh Tuhan kembali. Dan kami berdoa juga buat kota kami, Kota Dumai, diberkati oleh Tuhan.
Dan pada saat ini kami berdoa buat keluarga-keluarga. Berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga, setiap rumah tangga. Kami perkatakan Filipi 4 ayat 19, Allah kami akan memenuhi setiap kebutuhan umat-Mu yang berdoa, yang percaya kepadamu. Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas setiap mereka. Dan hari ini kami mengangkat tangan kami berdoa buat gereja ini. Kami bersyukur buat Bapak Ibu Gembala kami beserta dengan keluarganya yang dipakai oleh Tuhan sebagai pemimpin kami, gembala kami di tempat ini, bahkan orang tua bagi kami. Kami terus memperkatakan orang tua kami, gembala kami sehat, kuat, melayani Tuhan, dipakai dengan dahsyat dan luar biasa. Bahkan karunia-karunia Allah terus berlimpah, Tuhan semakin mempertajam. Bahkan kami perkatakan GPI Rayon 12B ini Tuhan diberkati, mulai dari kami di tempat ini bahkan sampai kepada cabang-cabang seluruhnya. Tuhan memberkati. Kami akan melihat bahwa kami terus bergerak bersama dengan Engkau Tuhan. Kami terus melihat rencana Tuhan terjadi dan tergenapi di tengah-tengah kami. Dan kami terus berdoa, berkati Tuhan live streaming yang terus kami adakan di gereja ini. Kami yakin dan percaya Roh Allah, Roh Kudus turun atas setiap kami. Roh Allah, Roh Kudus turun atas setiap orang-orang yang melihat dan menyaksikan. Biarlah Kisah Rasul 1 ayat 8, bahwa ketika Roh Kudus turun kami akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami akan melihat bahwa Roh Kudus terus memimpin kami masuk kepada rencana Tuhan, bahkan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau menyempurnakan ibadah kami sepanjang hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa ibadah yang memuliakan Tuhan, ibadah yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tapi kami terus mengembalikan hormat, puji, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami yakin dan percaya dari tempat ini bahwa berkat-berkat Tuhan turun atas setiap kami. Berkat kasih karunia dan anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus, memberkati, menyertai kita mulai hari ini dan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput setiap orang percaya. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.